Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan. Tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya. Di sidang iya. Tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh. Negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besarnya dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di Rura 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi, ya sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu. Karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Ini sudah kami kirim ya suratnya ke Kejari. Tapi hari ini kita tetap fokus kepada somasi yang kita layangkan kepada saudara Joko Widodo di Kamis yang lalu, dan ini buktinya dari JNE sudah kita kirim. Bukan hakul yakin ya, ghalabatun zon ya, dugaan kuat kami, surat itu sudah diterima oleh saudara Joko Widodo. Demikian. Dan untuk pemaparan pertama kami persilakan Bang Petrus Celestino selaku koordinator tim litigasi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bang. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi situasi politik kita sekarang ini makin panas. Walaupun mungkin sebagian orang dengan diterbitkannya amnesti dan abolisi kemarin, mungkin sebagian orang merasa itu suasananya sudah sejuk. Tapi bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengadvokasi apa yang disebut pemakzulan, mengadvokasi apa yang disebut dengan dugaan ijazah palsu Jokowi, persoalan ini masih panas. Persoalan ini belum selesai. Bahkan Jokowi sendiri dari waktu ke waktu terus memainkan manuver untuk membuat suasana ini semakin gaduh. Terakhir dengan enteng dia menyatakan sekaligus melecehkan gerakan advokasi ini sebagai diorkestrasi oleh kelompok besar. Ada yang membackup. Masyarakat lalu mempunyai kesan bahwa backup itu backup dana, backup kekuasaan, sekedar untuk memenjarakan Mas Roy dan kawan-kawan. Padahal kita lihat polemik tentang ijazah palsu ini hampir 5 atau 10 tahun berjalan. Tetapi kenapa ketika Mas Roy dan kawan-kawan karena kepakarannya ingin memperjelas apakah ijazah ini palsu atau tidak, dan kesimpulan mereka berdasarkan kepakarannya bahwa ijazah ini adalah palsu, kok mereka dikriminalisasi melalui tangan-tangan kekuasaan politik yang ada? Jadi dengan kemarin Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, membuktikan bahwa pengelolaan kekuasaan negara selama 10 tahun Jokowi berkuasa, ini hukum kita dirusak. Kenapa? Politisasi yang berujung dengan kriminalisasi dan sekarang menimpa Mas Roy dan kawan-kawan, dan bahkan mungkin juga akan bertambah. Kata mereka akan bertambah. Sehingga kami hari ini mau menyatakan bahwa kami mengutuk keras pernyataan Jokowi yang melecehkan peran serta masyarakat, mengadvokasi persoalan pemakzulan Gibran, mengadvokasi persoalan ijazah palsu. Dan ini akan berujung dengan tim advokasi, anti kriminalisasi, aktivis dan akademisi. Kita akan melaporkan Jokowi ke Bareskrim atau Polda terkait dengan ujaran kebencian, pernyataan bohong yang menuduh bahwa gerakan advokasi terhadap Mas Roy dan kawan-kawan, gerakan advokasi yang dilakukan oleh sejumlah tokoh masyarakat
atas pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka sebagai dibiayai oleh kelompok besar, dan ini sudah semakin nyata mengadu domba kelompok masyarakat, terutama termasuk partai-partai yang berseragam biru dengan kelompok-kelompok kita ini diadu, sehingga unsur tentang ujaran kebencian, pernyataan penyebaran berita bohong sebagaimana juga dituduhkan kepada teman-teman kita yang lain, besok atau lusa kita akan laporkan Jokowi tentang tindak pidana ujaran kebencian, penyebaran berita bohong yang mengadu domba antar golongan masyarakat. Salah satu pihak yang merasa sudah jadi korban yaitu partai berseragam biru, seperti kita lihat Demokrat sudah bereaksi. Ini potensi akan memecah belah bangsa itu semakin besar, sehingga apa yang kemarin Presiden Prabowo sudah mencoba menghentikan, memberikan suasana damai dengan abolisi dan amnesti terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong, tidak akan bermanfaat kalau Presiden juga tidak segera membentuk tim untuk menyelidiki gerak-gerik Jokowi selama setelah dia tidak lagi menjadi Presiden. Karena ujaran kebencian atau orang besar seperti yang dikatakan oleh Pak Kosinudin tadi, mungkin orang besar itu adalah dirinya. Dia memainkan kasus ini supaya mengintimidasi masyarakat untuk tidak menuntut dirinya. Karena kalau dia menuduh orang besar, siapa orang besar itu kalau bukan dirinya? Jadi saya kira pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan tadi akan lebih jelas dibacakan di dalam surat somasi yang akan dibacakan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Petrus Celestinus, Koordinator Tim Litigasi dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Selanjutnya pembacaan somasi yang kami kirimkan kepada Saudara Joko Widodo. Pembacaan akan dibagi pada 2 termin sekaligus. Yang pertama dibacakan oleh Abang Jamada Girsang dan dilanjutkan oleh Abang Mulyadi. Kepada Bang Jamada untuk dimulai dan nanti langsung lanjut ke Bang Mulyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo, ditembuskan kepada 1 Presiden Republik Indonesia, 2 Pimpinan DPR RI, 3 Kejaksaan Agung RI, 4 Mahkamah Agung RI, 5 Kompolnas RI, 6 Komnas HAM RI, 7 Bareskrim Polri, ke-8 Polda Metro Jaya. Perihal somasi dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan dengan beredarnya sejumlah fitnah, pencemaran, penghasutan dan provokasi yang dilanjutkan kepada klien kami, disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa saudara telah melaporkan klien kami ke penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 dengan objek perkara berupa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Bahwa dalam laporan dimaksud, kuasa hukum saudara melalui sejumlah media telah merilis sejumlah nama terlapor dalam bentuk inisial ES, RS, RHS, TT, dan K. Selanjutnya, sejumlah pendukung saudara baik Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Aswan, Jokowi Mania atau Joman, Sylvester Matutina, Solidaritas Merah Putih atau Solmed, hingga Ade Darmawan, Pradi Bersatu, tanpa punya rasa malu dan tidak menghormati ajas praduga tidak bersalah, presumption of innocent, mengumbar nama-nama secara terbuka di hadapan publik terhadap Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Padilla, Kurnia Tri Royani, dan kawan-kawan. Padahal saat ini kami diundang untuk memberikan klarifikasi. Penyidik tidak pernah menyebutkan nama dan atau inisial terlapor tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya hanya menjelaskan bahwa terlapor masih dalam penyelidikan. 3. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 14 Juli 2025 di Reskrimum Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang tembusannya ditujukan pula kepada klien kami selaku terlapor melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan buka kurung SPDP tersebut diperoleh informasi: A. Pelapor Insinyur Haji Joko Widodo. 2. Andi Kurniawan. 3. Lecumanan. 4. Maret Samuel Sweken. Terlapor 1. Egy Sujana. 2. HM Rizal Padilla Sarjana Hukum. 3. Kurnia Trioani. 4. Rustam Effendi. 5. Damai Hari Lubis Sarjana Hukum. 6. KRMT Roy Suryo Noto di Projo. 7. Rismon Hasikolan Sianipar. 8. Tipauzia Tiasuma atau Dr. Tipa. 9. Abraham Samad. 10. Mikael Benyamin Sinaga. 11. Nurdien Noviansa Susilo. Dan 12. Adi Rido alias Ali Hussein. Materi laporan: dugaan tindak pidana penyebaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diketahui terjadi di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2025. 4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025 saat diwawancarai media terkait adanya 12 nama terlapor dalam kasus ijazah palsu termasuk tersebut mantan Ketua KPK Abraham Samad, saudara berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa.
bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang saat mendampingi saudara membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Tegas menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yaitu ES, RS, RAS, TT, dan K. 6. Bahwa pernyataan saudara yang berdalih tidak melaporkan nama melainkan hanya melaporkan peristiwa bertentangan dengan pernyataan tim kuasa hukum saudara yang menyebutkan sejumlah inisial nama terlapor yang SS, RS, RAS, TT, dan KK jelas menginformasikan adanya kebohongan. Kebohongan itu berpotensi dilakukan oleh saudara atau tim kuasa hukum saudara atau keduanya. 7. Bahwa jika saudara konsisten tidak melaporkan nama sebagaimana dilaporkan dugaan pencemaran dan fitnah yang saudara laporkan karena saudara merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazah saudara dikatakan palsu, maka 12 nama yang disebutkan di atas tadi saudara laporkan. 8. Bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama saudara dengan mengkompilasi 12 nama terlapor dalam perkara dugaan pencemaran dan fitnah berdasarkan pasal 310, 311 KUHP, mengingat kekuatan menurut secara hukum dalam delik aduan mutlak menjadi kewenangan korban, bukan kewenangan negara melalui aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa dalam ranah delik umum yang seperti pencurian pasal 363 dan pembunuhan pasal 338. 9. Bahwa sejatinya saudara kami duga memiliki niat jahat mensrea dengan membuat laporan dugaan pencemaran dan fitnah dengan menyeludupkan ketentuan pasal 35 dan 32 ITE. Dua pasal dimaksud masing-masing ancamannya 12 tahun penjara dan 8 tahun penjara. Melalui penyeludupan hukum dua pasal dengan pasal 35 dan 32 ITE, penyidik berdasarkan kewenangan dan KUHP dapat melakukan penahanan terhadap tersangka karena ancamannya pidananya lebih dari 5 tahun. 10. Bahwa belakangan para pendukung saudara Fredrik Damanik, Waketum Projo, Andi Azwan, Joman, Silvester Matutina, Solidaritas Merah Putih, hingga Adik Darmawan, Luksumanan, Pradi Bersatu begitu ofensifnya dan sangat agresif menyerang pribadi klien kami. Bahkan saudara Luksumanan tampak risih dan malu menyampaikan motif pembuatan laporan polisi untuk tujuan memenjarakan klien kami. Bahwa saudara tampak merujuk data menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah, memperjuangkan konstitusional, bahwa akibat kasus ijazah palsu telah terjadi pembelaan dan perpecahan antara anak bangsa. Saudara tidak berusaha melarai perseruan dan dengan segera menunjuk ijazah saudara miliki. Akan tetapi saudara malah menikmati menjadi isu sebagai objek kapitalisasi publik politik untuk kepentingan pribadi saudara. 12. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. 13.
bahwa kami perlu tegaskan ulang kepada saudara bahwa klien kami berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini melalui perjuangan mengungkapkan kasus ijazah palsu untuk membersihkan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia dari nota hitam kelam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, kami meminta saudara mencabut pernyataan Anda orang besar di balik perjuangan klien kami, sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum balik secara perdata maupun pidana. Saya ulangin kembali. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu poin yang sudah disampaikan. Memang ada satu frasa yang terlewat tadi, yakni di poin 7, yang pada pokoknya bahwa jika saudara Joko Widodo tidak melaporkan 12 nama yang di saat ini sudah menjadi terlapor, maka 12 nama ini ya demi hukum harus dikeluarkan dari status terlapor karena delik aduan berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terkait pencemaran dan fitnah tidak memiliki kekuatan hukum penuntutan jika ternyata saudara Jokowi yang mengaku sebagai korban pencemaran dan fitnah tidak melaporkan 12 nama tersebut. Itu yang tadi sedikit tertinggal. Singkatnya ya sudah, kalau memang tidak gentle, tidak melaporkan 12 nama, ya sudah, 12 nama ini tidak bisa diproses secara hukum. Begitu. Jadi jangan buang badan melaporkan peristiwa akhirnya ada 12 nama tidak diakui padahal deliknya delik aduan. Selanjutnya adalah pandangan dari klien prinsipal kami yang hari ini sudah hadir. Yang pertama dari Pak Roy Suryo. Kepada Pak Roy Suryo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para kuasa hukum kami, terutama koordinator tim litigasi Pak Petrus Celestinus dan koordinator tim non litigasi Pak Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekan sekalian dan juga sahabat-sahabat yang statusnya sama dengan saya selaku terlapor. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini saya sekaligus juga melaporkan bahwa kami bertiga pada awalnya, yaitu RRT ya, Rismon Hasyulan Sianipar, kemudian Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma, ini sekaligus menjawab tantangan bahwa kami itu yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinudin didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak ya. Dan bahkan izin saya mintakan juga doa restu dari seluruh hadirin dan seluruh media yang ada di ruangan ini. Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan
soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Dr. Rismond akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Chris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang kalau buku ilmiah jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu tanggal 17 Agustus. Sehari sudahnya, insya Allah Pak Kosinudin, Pak Petrus, dan teman-teman lain, saya akan mohon izin untuk juga mendeklarasikan bersama sahabat-sahabat Purnawirawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat dari Jogja, bahwa akan ada statement, akan ada sabda dari kota Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Jadi izin saya saya Minggu masih di, Senin saya udah akan ke Jogja. Jadi artinya itu insya Allah akan memperkuat bagaimana nanti kalau Presiden Republik Indonesia bersikap, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sudah akan bersikap juga terlebih dahulu, ya, untuk mendukung soal ijazah palsu ini. Yang kedua, mendukung statement dari Pak Kosinudin tadi, ya. Kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia si Plester. Memang harus diplester mulutnya. Ya. Karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya, mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla sangat baik maafkan mungkin, tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR.
Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah. Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab. Dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra peradilan dan menang pra peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum mengeksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang, dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si Plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apal banget nih Mbak Menu nih sama si Pritz itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibusek capnya ya, dan dia secara tidak memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada di sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si Plester, ya, gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara. Pak Kosidini tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si Plester, tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si Plester yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillahnya, salut kepada TV itu. Saya nggak akan sebutkan TV-nya, tapi acaranya head to head. Hostnya Elvira Khairunisa. Topiknya diganti, bukan si Plester lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si Plester. Ya, karena tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kosinudin. Ini bukan nomor-nomor. Ini saya tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed, maaf, milik seseorang namanya VL. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya ya. Hanya 14% yang mengatakan asli. Nah, jadi artinya makin banyak lagi selain Refli Harun juga Iwan Fals. Dan kami sekaligus menolak atau tidak percaya kalau ada seseorang yang membuat survei-surveian. Itu bukan survei tapi survei. SURPAY. Survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus ya tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Manusia Merdeka, Pak Said Didu bisa menjelaskan dengan lebih detail ya. Keborosan, kemudian insya Allah uang negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem, bonus dan lain sebagainya. Kenapa? Toh mereka juga tidak berkompeten sama sekali. Dan untuk menyambut kegembiraan itu, ya, nah saya akan sampaikan sekaligus juga kenapa laki-laki itu suka soda. Sama seperti susu. Laki-laki sama seperti susu ya. Kalau ketemu susu menjadi gembira. Jadi kita bergembira atas keputusan Presiden Prabowo untuk menghapus ya. Bahkan kalau perlu komisaris-komisaris itu yang tidak berharga itu cabut Pak Prabowo ya. Jadi kita akan lebih bergembira seperti soda susu gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ijazahnya fals. Izin, saya mungkin harus meninggalkan tempat karena harus lari ke tempat yang lain. Iya, silakan. Oke, ya nanti ya. Karena nanti biasa di intercept nanti muncul hal-hal yang nggak enak nanti jadi perkara. Baik, itu dari Pak Roy Suryo. Tapi sebelum ke Pak Saididu ada satu lagi yang memang menjadi terlapor dan selamat jalan Pak Roy, makasih. Ya lanjut. Iya. Nanti Pak Rizal Fadila juga kami mintakan karena juga menjadi klien Rizal, tapi kita mulai dulu dari Bu Kurnia. Setelah itu sebelum ke Pak Rizal nanti gongnya, kita minta Pak Saididu karena kita undang juga untuk mencermati situasi kondisi kebangsaan kita terakhir. Sebelumnya kami persilakan Bu Kurnia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita bersyukur pada hari ini bahwa kita ada dalam suatu agenda, yaitu press conference sehubungan dengan somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia sehubungan dengan pernyataannya ada orang besar di balik daripada peristiwa atau perkara ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, memang sangat disayangkan bahwa keberanian rakyat berperan dalam penegakan hukum ini harus dibayar dengan suatu ancaman hukuman, ya, sebagaimana ada 12 orang yang saat ini sudah menjadi sebagai terlapor. Saya ingin mengatakan bahwa kronologis daripada perkara ijazah palsu Joko Widodo ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan seseorang yang mungkin suatu hari nanti insya Allah akan menjadi pahlawan. Ya, dia bernama Bambang Tri Mulyono. Ya, dan juga tentu saja ada keikutsertaan Saudara Sugi Nur atau Gus Nur di situ, sehingga beliau berdua ada dalam. Mohon izin, pemilik Toyota Rush warna hitam D1682. Terima kasih, Delta, Bandung. Matur nuwun, nyun sewu. Ya, silakan ya. Jadi bukan keterlibatan, tapi beliau sebenarnya adalah tonggak sejarah dari perkara ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini. Dimulai dari perkara 592, ini banyak digunakan oleh pihak lawan untuk mengatakan bahwa mereka memenangkan perkara ini. Padahal sebenarnya itu tentu saja tidak benar. Saya sebutkan perkara 592 itu pada tanggal Senin 14 November 2022 yang sudah berketetapan hukum atau BHT pada tanggal 28 November 2022 kami cabut dalam rangka memikirkan segala sesuatunya, ya, karena akan ada kesulitan dalam kami nanti menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Jakarta Pusat. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa 1. Menyatakan gugatan penggugat dicabut, 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara gugatan nomor 592 PDT-G 2022 PNJKT-PST dari daftar perkara dan yang tersedia untuk itu. 3. Menetapkan biaya perkara sebesar 1.240.000. Jadi perkara ini cabut, bukan kami dikalahkan, ya. Nah, ini beberapa kali kami harus sampaikan supaya menjadi perhatian bagi Saudara Yakub Hasidibuan dan kawan-kawan bahwa Anda sesungguhnya tidak pernah memenangkan perkara ini. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, perkara berubah menjadi perkara pidana, di mana beban pembuktian itu menjadi beban bagi jaksa. Ya, sudah kita ketahui beberapa kali saya sampaikan di TV-TV nasional bahwa sesungguhnya jaksa tidak pernah berhasil membuktikan bahwa kedua orang tersebut, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, bersalah. Nah, saya ingin lompat sedikit. Dalam gelar perkara khusus itu Bapak Rizal Fadila yang mungkin harus kecewa karena pihak Bareskrim dalam hal ini mengatakan bahwa perkara khusus tersebut, gelar perkara khusus telah benar dilakukan dan apa yang dihasilkan itu sudah sesuai, karena kami pihak yang melaporkan ini tidak menggunakan data yang primer. Ya, dia menyebutkan sebagai data sekunder. Kami mengatakan data kami adalah data primer. Ya, setelah saya kontak dengan Saudara Profesor Egy Sujana, mengapa kami katakan ini data primer? Data primer itu adalah suatu keputusan, ya, yang telah inkrah
Pertama itu adalah keputusan banding dahulu ya, yaitu keputusan banding nomor 271 garis miring Pitsus 2023 PT Semarang atau PT SMG, dan putusan banding 272 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PT Semarang. Dan ini diperkuat dengan keputusan kasasi, yaitu keputusan 4850 garis miring Pitsus garis miring 2023 dan keputusan kasasi nomor 4851 garis miring Pitsus garis miring 2023. Kedua keputusan ini telah kami sampaikan di hadapan ya Ketua Gelar Perkara Khusus beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya yang tidak mengolah data-data tersebut adalah pihak daripada Karo Wasidik, ya. Nah, dengan demikian ada apakah itu? Tentu masyarakat bisa menilai. Mohon maaf kami harus sampaikan di sini ya, karena memang sudah waktunya untuk berterus terang. Ada dua hal yang membuat hal tersebut menjadi runyam seperti ini. Pertama, ya kita sudah tahu bahwa, mohon maaf, bahwa kepolisian ini kan masih orangnya Pak Jokowi, ya. Harusnya the man behind the gun atau orang yang menggunakan senjata itu, istilah dalam tanda kutip itu harusnya orang yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi sudah sedemikian lama Bapak Sigit Listio tetap dipertahankan. Sedangkan kita tahu dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa polisi punya historis atau sejarah untuk merekayasa perkara, ya. Jadi betul atau tidak silakan masyarakat menilai. Jadi kami memiliki data primer yang saya sampaikan tadi, keputusan banding dan keputusan kasasi, ya. Kalau yang dimaksud oleh kepolisian itu adalah ijazah Saudara Joko Widodo, itu ada pada pemiliknya yang tidak mungkin kita merampas darinya, kan begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai kedatangan kami ke Jogja, ini Saudara Ketua Tim Non Litigasi kami tadi menyampaikan agar saya menyampaikan hal tersebut untuk bangsa Indonesia itu mengetahui bahwa kedatangan kami ke Jogja dan Solo itu adalah sangat formal serta diterima secara baik karena kami bersurat 2 kali, yaitu bersurat pada tanggal 24 Maret dan 5 April, ya, yaitu bersurat kepada UGM dan bersurat kepada Saudara Joko Widodo sendiri. Mengapa beliau menerima? Harusnya itu kami artikan sebagai niat baik juga, kecuali niatnya menjadi tidak baik, ya. Nah, kami harus sampaikan juga meskipun dengan tidak enak hati ini bahwa sesungguhnya adanya Dumas kami, pengaduan masyarakat kami di Bareskrim itu adalah menjadi penyebab daripada timbulnya laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, walaupun beberapa kali dan secara terus-menerus denial atau ditolak oleh pihak kuasa hukumnya, ya. Karena apa? Kami mungkin belum banyak menyampaikan bahwa sesungguhnya kami sudah mengalami intimidasi di dalam rumah Saudara Joko Widodo tersebut dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melaksanakan suatu gugatan perkara PMH misalnya di suatu pengadilan negeri, tetapi yang dimaksud adalah mempolisikan. Dan terbukti pada tanggal 30 April 2025 kami dilaporkan dengan atas 5 orang berinisial RS, TT, ES, dan K, ya. Itu didahului dengan suatu laporan yang nabok nyilih tangan. Jadi istilah itu menggunakan tangan orang lain terlebih dahulu dengan pasal penghatutan, ya. Salah satunya terhadap saudara kami yaitu berinisial Rizal Fadila. Itu inisial atau nama lengkap itu. Jadi demikian, ya. Bapak Ibu sekalian, kami memilih berjuang dengan berani, ya. Bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan dalam ius constitutum, hukum yang berlaku positif, bukan hanya slogan. Meskipun faktanya ada ancaman terhadap penegakan hukum, dan itulah yang terjadi pada bangsa ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh ahli pengamat kriminal itu Bang Riza Indragiri tentang bagaimana wajah Polri hari ini bisa disimak itu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit lagi bahwa setelah kami dinyatakan sebagai terlapor itu, TPUA mengeluarkan sebuah surat resmi, ya, yang tidak akan saya bacakan semua, tapi ada 4 yang sangat penting di sini. Saya bacakan dahulu, ya. Surat resmi TPUA dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya bahwa 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS, RST dan RF maupun RS, RST, ES dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo Surakarta, Jawa Tengah untuk
mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi. Oleh karenanya harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, Dr. Andes dan Insinyur atau DRS dan IR. Selanjutnya, kami belum pernah membaca dan mengetahui bahwa saat tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM, apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurutnya. 2. TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan, lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025 dan 1 bukti tambahan pada tanggal 7 April 2025 dan 4 bukti tambahan pada tanggal 22 April 2025. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku atau plagiar atau dader, dugaan pembuatan skripsi palsu serta Jokowi sebagai menyuruh atau down plagiar atau penyerta atau made plagiar untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 KUHP _27 Undang-Undang ITE dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan pasal 160 KUHP harus ada pokok pidananya, suatu perbuatan pidananya saat penghasutan terjadi. Yang keempat terakhir, telaah saintifik Dr. Rismond baik font face Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating Windows yang baru digunakan tahun 1992 menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dekan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Profesor Ahmad Sumitro atau Kasmujo sebagaimana yang diakui Jokowi dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Ini hanya sebagian dari surat resmi TPUA dalam hal menyikapi laporan polisi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira masih banyak yang akan bicara nanti ya. Ini menyampaikan satu hal yang paling penting, bahwa tidak ada orang besar di belakang TPUA. Ya, kalau orangnya besar-besar karena mungkin gemuk dan sebagainya, ya itu contohnya saya sajalah begitu ya. Saya ingin mengatakan, janganlah Anda mengumbar yang namanya fitnah ya, karena seorang negarawan setelah selesai lengser ke Prabon itu yang diutamakan adalah legacy yang dia tinggalkan. Anda bisa meninggalkan jalan tol, Anda bisa meninggalkan banyak bangunan-bangunan yang hebat, walaupun itu diiringi dengan meninggalkan hutang. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah jadilah negarawan yang baik, yang tidak hanya sibuk warawiri seperti yang Anda katakan harusnya beristirahat, tetapi justru terus-menerus mengobarkan api kebencian di sesama anak bangsa. Kalau demikian, kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh Edward Snowden ya. When you exposing crime, then you treat as a committing crime, it's sign that you lead by criminal. Ya, tentu kita tidak ingin yang demikian itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengantar dulu. Baik, terima kasih Bu Kurniati Royani, orang besar di balik kegiatan besar untuk mempertahankan kedaulatan negara yang besar ya di negeri kita ini. Plus buat Bu Kurniati Royani. Selanjutnya kami sengaja mengundang Pak Muhammad Said Didu selaku aktivis yang juga sering membersamai kita dalam sejumlah perjuangan, baik itu pagar laut, melawan oligarki PEK 2, Aguan, Antoni Salim dan yang lainnya. Nah, hari ini juga kita undang beliau untuk menyampaikan pandangannya untuk masalah bangsa yang juga ini penting untuk masa depan negara kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dari awal saya menyatakan sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Dia salah pilih lawan. Karena pikirannya orang-orang ini akan kendor setelah diancam. Ternyata semangatnya makin naik. Nah, mungkin karena yang digunakan oleh mereka adalah para komisaris BUMN.
Sylvester tuh komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PTPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris dan napi. Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN, menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Denny JA. Berapa gaji mereka? Itu kalau kasih tantem, itu anak-anak perusahaan emas. Kalian paham betul. Pendapatannya besar, tidak ada yang tahu, tapi gajinya besar, tantiannya besar. Itu kira-kira bisa 1 miliar sebulan. Ya. Jadi saya datang ke sini karena saya ingin hadir kepada perjuangan teman-teman untuk mematikan dan menguburkan sumber persoalan bangsa selama ini, yaitu dinasti Solo. Karena dialah yang membuat persoalan bangsa semua ini pecah belah, dan kita dipecah belah dengan uang negara yang dipakai menghajar seluruh yang dia tidak sukai dari badan usaha milik negara yang dibayar miliaran rupiah uang rakyat. Jadi, Allah sedang membuka pintu. Saya mengikuti semua kasus tentang Tom Lembong, betapa Jokowi sangat berpengaruh, dan kemarin langsung setelah Prabowo menurunkan sinyal, "Hei Solo, pengaruhmu sudah mau saya amputasi." Ya. Nah, diamputasilah pertama abolisi. Saya nggak mau bahas amnesti karena saya nggak paham. Ya. Bukan kasusnya, jadi saya nggak perlu. Abolisi saya paham betul. Abolisi adalah pengakuan pemerintah, penguasa menyatakan kami salah dan kalian Tom Lembong adalah benar, maka kami hentikan semua. Itu bedanya. Hanya pemimpin yang punya keberanian dan hati yang bersih memberikan itu. Jarang sekali abolisi diberikan ke siapapun. Itulah Prabowo, dan itu sinyal kepada Solo. Hei, yang selalu menipu rakyat, membohongi rakyat, tidak laku lagi pesanmu sekarang. Aku milih jalanku dengan hati yang bersih. Oke? Nah, keluar sinyal kedua kemarin yang mencabut semua tantim, insentif dan pemberian bonus dan lain kepada komisaris BUMN. Dan keluarlah, itu tangan olah, keluar Denny JA ngamuk-ngamuk. Maka kubalas ngamuknya dia. Ngamuknya dia terbuka semua bahwa ternyata mereka itu masuk ke BUMN untuk merampok negara, untuk menghajar negara, menghajar rakyat semua. Saya sebutkanlah, Grace Natali, komisaris Main ID, holding tambang, kira-kira mungkin 2 miliar sebulan dapat dengan tangkum. Oke? Ntar Bu, biarin Bu. Ya, bisa nggak Ibu, biar nggak tercampur. Grace Natali, Samara, supaya publik paham. Samara komisaris PTPN. Oke? Ade Armando baru diangkat menjadi komisaris Indonesia Power. Indonesia Power itu adalah perusahaan paling untung di PLN. Mungkin juga ada tantimnya 1 miliar dengan gajinya 1 miliar sebulan. Jadi, nah, terus ada gitaris Garing, Ganesha, Giring ya. Giring menjadi komisaris JMF, anak perusahaan Garuda. Yang untung di Garuda hanya JMF. Jadi mereka tuh memilih anak-anak perusahaan yang besar, yang tersembunyi, yang dapat penghasilan besar.
Siapa yang gitaris lagi? Eko Yopi. Nah, saya nggak hafal deh. Komisaris pupuk, apa urusannya gitar sama pupuk? Nah, jadi betapa rusaknya negeri ini oleh Joko Widodo dan mereka dibayar miliaran untuk memecah belah bangsa. Jadi saya minta seluruh rakyat Indonesia apabila melihat wajah-wajah mereka, tanya mereka, uangmu halal nggak untuk menghancurkan? Ya. Dan saya yakin di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Jadi mari kita menandai mereka selama 10 tahun. Masih ingat dulu Kartika Jumadi? Ya, Jasmine? Dia kan komisaris juga. Jadi betul-betul dirusak semua ini. Dan saya pikir ini tidak lepas dari tanggung jawab Erick Thohir juga. Dan saya berterima kasih kepada Prabowo mengambil sikap mencabut itu semua. Tapi bapak-bapak dan ibu jangan nggak usah dicabut tuh, masih besar sekali gajinya. Gaji kira-kira Denny Jiala. Saya yakin gaji di PHI itu mungkin dengan lain-lain 150 sampai 200 juta sebulan. Yang dicabut kan hanya yang tantiemnya. Nah, kok masih ngamuk-ngamuk? Sementara teman-teman semua berjuang di sini mengeluarkan dompetnya dan dituduh pula ada orang besar di baliknya. Jadi yang ada orang besar di baliknya adalah teman-teman Bapak berdebat di TV. Itulah orang besar baliknya, namanya Joko Widodo yang menempatkan mereka menjadi komisaris dan minimal komite audit di BUMN untuk memecah belah bangsa. Dibolak-balik, dialah orang besar. Di baliknya ini semua kerusakan bangsa ini dengan menggunakan uang negara untuk menggaji mereka, memaki-maki semua orang. Yang saya selalu katakan mereka, saya berikan gelar mereka juru maki. Bukan, ya, maki-maki orang. Suka memaki-maki orang digaji negara. Cobalah ikuti apa kata-kata penghinaan Raja Juli, siapa Raja Juli, Menteri Kehutanan terhadap Prabowo. Apa kata-kata penghinaan siapa kepala kantor komunikasi Presiden kepada Prabowo? Apa piagam diberikan Samara kepada Prabowo? Apa? Grace Natali. Tapi orang seperti ini kok digaji miliaran. Terus orang-orang yang berjuang seperti ini dianggap musuh. Saya pikir Presiden Prabowo mudah-mudahan melanjutkan jalan yang benar dengan dua tanda, yaitu memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan mencabut kenikmatan berlebih pada komisaris BUMN, dan saya berharap dilanjutkan dengan pemecatan mereka di BUMN. Pemecatan mereka di BUMN. Saya mengikuti proses ini. Jadi saya begini. Saya kalau resah menghubungi semua yang saya kenal. Saya bilang, bisa nggak sih Presiden Prabowo mengurangi tantiem komisaris BUMN? Karena bayangkan itu komisaris bank itu kira-kira kalau ini dapat 5 miliar per bulan kalau dia jumlahkan. Dan jangan heran ada pengamat juga kerjanya cuma menjilat terus sudah 30 tahun pindah-pindah komisaris BUMN. Nah, aku hafal semua, jadi berhentilah kalian pura-pura idealis karena aku tahu apa yang kau lakukan terhadap bangsa ini. Nah, tapi apa yang diambil Prabowo? Dia bilang cabut semua. Jadi saya hanya minta dikurangi, dia cabut. Itulah pemimpin. Dan saya harapkan Pak Prabowo semakin menjauh dari Solo itu semakin normal. Ya mudah-mudahan pertemuan kemarin ke Solo itu adalah keajaiban dunia. Presiden menghadap wakil presiden dengan gaya Pak Prabowo maju begini kayak staf ketakutan, dengan gajah Gibran depannya tangan di atas meja begini. Itulah rekayasa Allah menunjukkan
bahwa kalian kutunjukkan bahwa arogansimu kepada seluruh rakyat Indonesia, membuat rakyat Indonesia memperlakukan presiden seperti itu di depan keluarga dinasti Solo. Itu rekayasa Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak. Karena nggak mungkin kejadian itu, karena pasti diatur oleh protokol. Protokol yang dia Prabowo pasti protokol istana, protokol keluarga Jokowi pasti protokol dari keluarga Jokowi, dan Allah memberikan kekeliruan kepada semuanya sehingga terjadi posisi duduk seperti itu. Dan itulah, jadi pada teman-teman semua tetap berjuang saja, nikmati prosesnya, jangan kecewa hasilnya, tapi Allah serahkan semua kepada Allah, rekayasa yang akan dilakukan. Terima kasih. Penutup saya, Pak Joko Widodo, pengaruh Anda, pesanan dari Anda kelihatannya sudah lewat. Berhentilah teman-teman semua yang sebelah sana ngejago. Karena menghadapi orang-orang jago di sini. Kalau orang ngejago menghadapi orang jago, itu nggak level. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, nggak usah sosokan istilahnya begitu, nggak usah mau main berantem, ini tukang berantem semua ini. Ya, selanjutnya Bang Yani kami persilakan untuk menyampaikan pandangan nanti ya Bang Rizal ya, Bang Yani dulu, kepada Bang Yani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, biasanya saya menjadi pendengar saja, tapi kali ini saya penting untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa yang telah dilakukan, yang dilaporkan sebagaimana dikemukakan terhadap beberapa nama, 12 nama itu, sesungguhnya kalau kita mau melacak dari awal, tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh mereka-mereka semua. Karena proses tentang sangkaan atau tuduhan ijazah palsu ini bukan baru sekarang. Ini sudah bergulir lebih kurang dari 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, untuk memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu, kawan-kawan ini melakukan inisiasi untuk bertemu dengan Universitas Gadjah Mada. Itu surat resmi dilakukan dan diterima secara resmi dilakukan juga. Begitu juga terhadap Saudara Joko Widodo, telah dilakukan hal yang sama, mengirim surat resmi dan telah diterima juga secara resmi. Artinya peristiwa yang dilakukan ini adalah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa apa yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Itu yang pertama, yang paling penting. Tapi sayangnya pihak Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan yang tidak mempunyai dasar rujukan secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbahagia atas bagaimana dikemukakan oleh Bang Said Didu tadi, bahwa Presiden Prabowo telah mengeluarkan hak yang dijamin oleh konstitusi kita, oleh undang-undang dasar kita, yaitu memberikan abolisi dan amnesti kepada Saudara Tom Lembong dan Saudara Hasto. Tapi jangan lupa kita juga mendesak dan meminta kepada Pak Prabowo untuk segera juga mengeluarkan hal yang sama kepada orang-orang yang saat ini sedang memikul status tersangka, yaitu mereka yang bersama-sama Pak Prabowo pada tahun 2016, 2017, 2018 menjelang pemilu dan pemilihan presiden 2019, yang hari ini masih ratusan orang disebar di seluruh Indonesia masih memegang jabatan sebagai tersangka, yang tentu kita sama-sama mengetahui statusan mereka tersangka itu adalah akibat bagian dari kriminalisasi. Oleh karena itu, dalam rangka yang namanya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita 80 tahun, melalui media bersadi kami juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera juga melepaskan, mencabut status kawan-kawan kami yang pada waktu itu bersama Bapak Presiden memperjuangkan yang saat ini menjadi tersangka. Saya tidak tahu apakah Bang Said Didu masih memegang status, ya kan? Yang jelas banyak di antara kita yang sampai saat ini masih memegang status tersangka, baik ulama kita, tokoh masyarakat kita, aktivis kita dan lain sebagainya.
Oleh karena itu sekali lagi saya meminta betul kepada Pak Presiden Prabowo untuk segera mencabut juga. Yang ketiga, tidak hanya sekedar memberikan abolisi dan gerasi, juga untuk melakukan pengusutan terhadap pelaku kriminalisasi, baik itu di institusi kepolisian, kejaksaan maupun institusi kehakiman. Oleh karena itu, tindakan yang selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan terhadap yang mereka diduga terlibat melakukan kriminalisasi, baik kriminalisasi sebelum tahun 2019 maupun kriminalisasi yang baru-baru sekarang ini. Terakhir, saya kira untuk yang 12 orang ini juga kita meminta kepada Pak Prabowo juga Presiden untuk segera juga memerintahkan kepada polisi untuk menghentikan seluruh proses hukum yang sedang dihadapi. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Yani. Sebelum ke Bang Rizal Fadila, ada info yang patut kita syukuri. Pertama, breaking news ya, sebentar ya. Di Kumparan itu ada berita kejaksaan bakal eksekusi Sylvester Matutina terkait fitnah JK. Ya, betul. Terus ada berita lagi di Teropong News, Kasipidum Kejari Jaksel janji panggil terpidana Sylvester Matutina. Ya, itu yang intinya mau dieksekusi, tapi tetap sebelum benar-benar masuk penjara, jadi kita tidak akan diam ya. Baik, kepada Bang Rizal Fadilah kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Petrus Celestianus, koordinator tim litigasi, Pak Ahmad Hozinuddin, koordinator tim non litigasi, para advokat, tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, serta para perjuangan kebenaran, kejujuran, keadilan yang hadir pada saat ini, baik mama maupun media, yang saya hormati dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini adalah memang suasana perang. Beberapa waktu yang lalu kita adakan deklarasi perang semesta, gitu ya. Perang semesta antara mereka yang berada di jalur kebenaran, kejujuran, keadilan, dan mereka yang berada dalam kecurangan, keculasan, dan kezaliman, gitu ya, kebohongan. Perang kita sekarang perang hukum. Dan dalam perang hukum ini sudah ada tanda-tanda kemenangan dari kelompok kebenaran, kejujuran, keadilan. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hozinuddin tentang breaking news, ya kan, yaitu Sylvester akan segera diplester. Itu tanda-tanda kemenangan kita. Karena itu adalah bagian perjuangan kita. Kemudian ini akan berlanjut terus, gitu, proses pemenangan ini. Insya Allah ya. Dari apa? Dua hal yang menjadi catatan dari somasi kita, yaitu yang pertama adalah hal yang menyangkut tidak benarnya ungkapan dari Joko Widodo bahwa dia sebenarnya tidak pernah melaporkan orang-orang, yang dibenturkan dengan fakta tentang pelaporan adanya nama-nama tersebut. Jadi kebohongan itu yang berdampak hukum, itu berdampak hukum kelak. Yang kedua adalah soal yang menyangkut orang di belakang kita semua yang berjuang ini, orang besar, gitu, yang sebenarnya itu tidak ada. Dan itu juga ungkapan itu berisiko hukum. Apa? Fitnah dan pencemaran. Ada fitnah pencemaran kepada mungkin kita yang telah terlapor, yang itu akan menjadi bahan buat kita untuk melaporkan balik pencemaran dan fitnah.
Saya kira ini modal kuat hukum untuk memukul dan mengalahkan. Kemudian juga yang dicemarkan, yang disebut-sebut orang besar di belakangnya, ada inisial biru, gitu kan, ada inisial yang lain-lain, yang kemudian telah menimbulkan reaksi. Saya kira itu pun tercemarkan dan terfitnah. Dan yang ketiga, yang tercemarkan dan terfitnah polisi. Bagaimana mereka itu memproses atas dasar laporan, ya, pengaduan, telah delik aduan dengan nama-nama diproses. Tiba-tiba sekarang dinyatakan tidak pernah menyebut nama-nama. Berarti difitnah, dicemarkan kepolisian. Bahkan konsekuensi hukumnya bagi pihak kepolisian, Polda Metro, itu sekarang harus menghentikan penyidikan. Karena ini sudah naik proses hukum ke penyidikan, maka harus dihentikan penyidikan. SP3. Ini konsekuensi hukum dari ucapan Joko Widodo. Nggak bisa tidak, harus dihentikan penyidikan. Itu poin pentingnya, gitu ya, dalam kaitan dengan fitnah atau pencemaran kepada pihak kepolisian, gitu. Nah, mengenai kita sudah jelaslah terlapor ataupun TPUA atau kita semua itu nggak ada itu bohir-bohiran, nggak ada. Bohir dari mana, gitu kan? Semua ini mandiri. Termasuk berangkat Solo, berangkat Jogja, itu mandiri, udunan. Bukan sama sekali kita tidak punya duit, punya, tapi untuk biaya urunan. Semua bisa dijalankan. Intinya, gitu kan, bahwa itu tidak benar. Ini penting sebagai catatan. Dan ini diumumkan saat ini sebagai prinsipal, sebagai orang yang terlibat dalam proses dari awal, maka keyakinan ini, informasi ini, pengumuman ini menjadi catatan penting bahwa tidak ada orang besar dan tidak ada biaya besar yang kita gunakan untuk proses perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan berkaitan dengan usaha membongkar dari kepalsuan ijazah Joko Widodo. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa sekarang dokumen Joko Widodo yang sering disebut ijazah asli, padahal kita yakin palsu, itu sudah disita di Polda Metro Jaya. Sudah disita. Berarti langkah berikutnya uji forensik di laboratorium forensik Polda Metro Jaya secara terbuka. Karena perjuangan kita bukan perjuangan kelompok, bukan perjuangan segelintir orang, apalagi pribadi, tapi perjuangan mewakili publik, mewakili rakyat, mewakili masyarakat. Oleh karena itu, kita tuntut dokumen yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya, hayo uji bersama dan itu terbuka. Ini penting karena kasus ijazah palsu Joko Widodo bukan kasus kecil. Ini kasus besar. Ini kasus menyangkut kepentingan umum dan kasus yang bisa menjadi penipuan terhadap rakyat, masyarakat, bangsa dan negara ini. Karena Joko Widodo seorang presiden, seorang gubernur dulunya, seorang wali kota, artinya bukan orang biasa. Dia telah menipu rakyat Indonesia. Oleh karena itu kondisi khusus ini buktikan dengan buka uji forensik, laboratorium forensik di Polda Metro Jaya, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa tuduhan kita bukan main-main. Kita yakin kalau dibuka itu
terbukti ijazah Joko Widodo, skripsi Joko Widodo itu palsu. Saya kira ini modal utama kita. Dan berikutnya, apa yang sudah dilakukan di Bareskrim yang juga melakukan, kita yakin itu manipulasi informasi dengan menghentikan penyelidikan, maka harus dilanjutkan penyelidikan. Joko Widodo harus sampai kepada tersangka, lalu dibawa ke kejaksaan, kejaksaan nanti masuk ke pengadilan. Jokowi lah sebenarnya pelaku kriminal itu, bukan kita, bukan. Kita ini dikriminalisasi. Pelaku kriminalnya Joko Widodo. Oleh karena itu kita desak bersama Bareskrim, jangan berhenti, dan kita tidak akan terima penghentian penyelidikan itu. Kita akan terus berjuang agar Joko Widodo sebagai pelaku kriminal, dia dilanjutkan prosesnya sampai ke ruang pengadilan. Saya kira inilah upaya kita. Di situ akan kita buktikan perang hukum kita, kita yang menang. Perang hukum kita, Joko Widodo yang kalah. Mereka yang menipu, yang gemar mengeles, yang gemar berbohong adalah penjahat hakiki dalam kondisi seperti ini. Ayo berjuang bersama kita untuk sampai kepada pembuktian Joko Widodo itu patut menjadi tersangka, terdakwa, terpidana pada ujungnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kita sekalian, membuktikan bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah akan dimenangkan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di jalan kami, kami akan beri pertolongan dan buka jalan-jalan kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya kutip isi berita dan penting untuk saya sampaikan. Dengarkan baik-baik ya. Kejaksaan bakal eksekusi Sylvester Matutina terkait kasus fitnah JK. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina disebut akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Eksekusi ini terkait putusan pidana yang dijatuhkan terhadapnya terkait kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Kutipannya begini, informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan, kata Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kepada wartawan Senin 4 Agustus. Anang menambahkan eksekusi akan dilangsungkan hari ini. Dia menyebut pihaknya akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi tersebut. Kalau dia nggak datang, ya silakan aja, kita harus eksekusi, ujarnya. Nah, ada ungkapan yang menyatakan orang tidak akan bisa bersyukur dengan hal yang besar kalau tidak mensyukuri hal yang kecil. Jadi, Bang Rizal, kita syukuri dulu eksekusi Sylvester Matutina. Habis itu orang besar di balik Sylvester Matutina yang akan dieksekusi. Baik, sebelum ditutup ternyata ada permintaan sebelum ke Bang Azam, ada Bang Herman Kadir mau menyampaikan, Bang Herman? Ya. Sorry, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyatakan bahwa dengan diberikannya abolisi kepada Tom Lembong, ini satu hal yang luar biasa dalam penegakan hukum kita. Karena kami ini adalah tim hukum Anies Baswedan ketika pemilu tahun lalu. Kami untuk mengawal Anies itu sampai 1.500 lawyer kami kerahkan. Anies itu mau dikriminalisasi terus dari dulu sama rejim Jokowi ini, sampai tidak terbukti. Ya. Nah inilah akhirnya Tom Lembong yang bisa dikriminalisasi. Alhamdulillah Tom Lembong akhirnya bebas juga. Ini kami puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Presiden Prabowo mengerti tentang ini.
Artinya abolisi ini beliau dihapuskan dari segala tindakan hukum. Dia tidak bersalah. Mana ada orang tidak menerima uang korupsi dipidana gitu. Ini jelas kriminalisasi menurut saya. Padahal kebijakan itu dari presidennya sendiri. Presidennya sendiri tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Nah inilah, sekali lagi saya menyatakan bahwa dengan bebasnya Tom Lembong ini satu hal yang luar biasa menurut saya. Yang kedua, Presiden Prabowo harus berani. Banyak sekali aset-aset negara ini yang telah dirampok oleh rejimnya Jokowi ini melalui oligarkinya. Hutan kita jutaan hektar telah dirampok. Dengan gampangnya dia, siapa yang mau hari ini tanah saya kasih. Coba, dengan gampangnya dia memberikan leluasa untuk mengelola aset tanah negara ini dengan segampang-gampangnya. Mengelola tambang yang begitu mudahnya. Sedikit pun mereka tidak bayar apa-apa kepada negara. Nah, saya berharap supaya Prabowo mengambil kembali aset-aset tanah negara ini yang telah dirampok oleh rezim Jokowi. Itu jutaan hektar itu harus diambil kembali itu untuk membayar utang-utang negara, terutama kebun sawit, tambang-tambang nikel. Ya, luar biasa sekali. Mereka tidak malu-malu menama tambang angkut nikel itu atas nama Ibu Iriana, atas nama Ibu Jokowi. Luar biasa sekali gitu. Artinya mereka terang-terangan merampok aset negara. Nah, ini kita minta kepada Presiden Prabowo untuk mengambil kembali itu, mengusut tuntas aset-aset tambang yang telah dirampok itu untuk membayar ke negara. Kasus Timah coba bayangkan, ya. Timah itu masa perusahaan PN Timah beli sama pengusaha sama oligarki, coba. Padahal itu ada areal dia, areal tambangnya PT Timah. Masa PT Timah yang beli sama pengusaha tambang? Kan aneh ini. Padahal itu lokalisasi itu adalah aset PT Timah. Ini kebalik-balik negara yang dibikinnya gitu loh. 300 triliun bukan hal yang kecil. Dihukum cuma 6 tahun coba. Kita minta kepada Presiden Prabowo untuk mengambil kembali aset-aset tambang Timah itu kepada negara. Biar bisa bayar utang negara. Negara ini banyak sekali utangnya pada. Jadi itu kita minta sekali. Jadi selama rejim Jokowi ini 10 tahun dia berkuasa dengan luar biasa merusak sistem ketatanegaraan kita. Coba, anak kemarin sore bisa jadi wapres atas putusan MK. Coba, dan tidak malu-malu gitu loh. Nggak malu dia mencalonkan anaknya yang masih bego gitu untuk jadi calon wapres. Ini saya pertanyakan ini. Ijazah SMA-nya tuh tidak jelas. Ya, bahasa kursus di Singapura disamakan dengan ijazah oleh dikti perguruan tinggi kita. Aneh itu menurut saya. Orang tidak tamat SMA, menurut Dr. Tipa dia tidak tamat SMA menurut Dr. Tipa. Kau punya ijazah SMA yang dikeluarkan oleh dikti setara dengan SMA. Coba. Nah, ini perlu diusut tuntas lagi. Jadi artinya saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, yang dulu pernah dizoliminnya, bahkan Prabowo itu dibilang mau mendirikan negara Islam katanya dulu. Karena dia dulu ke orang Islam. Bayangin, ini fitnahnya luar biasa sekarang. Sekarang beliau udah jadi presiden. Ya. Artinya apa? Diambil kembali itu aset-aset negara. Dirobak kembali sistem ketatanegaraan negara kita. Tidak boleh lagi itu. Ya, wapres tuh harus umur 40 tahun, nggak boleh di bawah 40 tahun itu wapres itu. Ya, harus. Kedua memang harus cerdas. Harus cerdas wapres itu. Jangan pelangap-pelongo, memalukan bangsa kita. Memalukan sekali kita. Ya, kita ingin ya. Saya pernah dengar tuh dialog antara Jokowi dengan Donald Trump.
Pakai bahasa Inggris. What do you mean? Kata Donald Trump. Aku nggak ngerti apa maksud kau nih katanya. Sampai kayak gitu berkali-kali. Artinya memang kemampuan ya orang lulusan UGM itu. Saya ini UGM juga. Walaupun S2. TOEFL saya dites 550. Kalau nggak tuh nggak lulus. Gitu loh. Untuk SMA kuliah itu harus 450 TOEFL-nya. Lah kalau mau bahasa Inggrisnya kayak itu gimana gue bilang? Saya masih meragukan itu ijazah S1-nya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun kita harus beri kesempatan kepada produsen samosa kita, Bang Azam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang terhormat semua di sini yang hadir, para senior kita, ada Bang Yani, Bang Said Didu, Bang Herman Kadir, dan semualah rekan-rekan semuanya yang ada. Jadi memang ini kan proses dimulai dari TPUA terus berkembang sampai pesat begini. Jadi gini, kalau tadi sudah menjelaskan banyak soal ijazah, termasuk disinggung terakhir oleh Bang Herman Kadir soal ijazah Wapres ini juga yang nggak jelas katanya sekolahnya. Sekarang ini ada proses yang tidak bisa dianggap enteng, yaitu Jampitsus sekarang ini sepertinya sudah mau diindikasikan ada dan diteror oleh pihak dalam tanda kutip Polda. Nah, ini ada pembongkaran sebuah kasus yang luar biasa yang tentu juga koordinasinya Presiden untuk segera membongkar kasus-kasus besar korupsi yang ada. Bayangkan saja hampir 1.000 triliun ini gak jelas siapa, dan Jampitsus sekarang sudah mulai bekerja. Nah, ini penting sekali supaya dibongkar. Saya yakin ada keterlibatan Raja Jawa nanti itu. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita beri dukungan, dan tadi sudah disampaikan oleh Aka bahwa Silvester itu sudah akan dilakukan penyegelan khusus pada dirinya yang akan dilakukan oleh Kajari Selatan. Mungkin kemarin yang sudah didatangi oleh rekan-rekan advokat kita, ada Mbak Kurnia, Bang Rizal, dan Bang Aka juga yang ke sana, yang dalam arti menindaklanjuti proses kenapa ini kok tidak ditangkap dan ditahan. Nah, ini saatnya sudah dijawab bahwa Kejaksaan Negeri Selatan akan melakukan proses penahanan dan penangkapan. Itu kemungkinan besar akan terjadi karena mulutnya juga nggak beres itu. Saya kira itu aja, dan kita dukung Jampitsus untuk membongkar kasus-kasus besar karena ini penting sekali. Ini proses yang harus dibongkar habis, bukan cuma soal ijazah. Ijazah penting, sangat penting, tapi jangan sampai ijazah terus-terusan. Ada kasus yang cukup besar sekali, hampir 1.000 T terlewatkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum diakhiri, sekedar pengingat kepada yang sudah punya rencana mau demo ke Kejari ya, lu lihat dulu, kalau ternyata objeknya sudah dieksekusi, ya batal demonya, ganti yang lain. Ya, kasih bunga aja nanti, ucapan selamat sudah mengeksekusi, atau lelayu ya, turut berbela-sungkawa atas dieksekusinya Silvester Matutina begitu. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.